Perkenalkan, nama saya Ara. Ara. Ya, Ustadz, sebelumnya saya pengen cerita. Saya udah hampir 5 tahun itu tidak pernah sholat. Sampai saya pun lupa cara gimana sholat dan mengaji. Saya sempat waktu SMA mondok karena saya ingin memperbaiki diri. Di sana saya merasa tenang dengan teman-teman yang ada di sana, mengaji setiap harinya. Tapi itu cuma bertahan sampai 1 tahun. Setelah keluar dari pondok, saya ikut liko di lingkungan. Saya dulu memakai jilbab panjang, bergamis. Ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak memakai jilbab panjang, tidak memakai kaos kaki. Liko itu menghakimi saya, menggibahi saya. Saya langsung, kenapa orang yang berilmu, beragama seperti mereka tidak bisa menerima saya dengan pelan-pelan, malah menjudge saya. Di situ saya merasa masa bodoh dengan dunia. Saya lari dari dunia saya yang sebelumnya. Saya melakukan hal-hal yang Allah tidak suka. Saya dan orang tua saya ingin sekali saya mendoakan mereka. Mereka pengen sekali saya bisa mendoakan, ngaji untuk mereka. Tapi rasanya itu ketika saya ingin sholat, saya nggak bisa fokus, nggak bisa berhadapan dengan dia. Saya malu, saya ngerasa hina, saya bingung caranya bagaimana. Saya didiagnosa bipolar. Saya overdosis 3 kali, tapi saya tidak mati-mati. Saya nggak tahu itu tujuannya apa. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Allah selalu menyapa hamba-hambanya yang merasa dirinya banyak dosa. Karena hamba-hamba yang merasa dirinya banyak dosa itu bagus. Kalau kita nggak ngerasa diri kita banyak dosa, itu justru masalah. Ngerasa suci, ngerasa sempurna, apalagi ngerasa lebih baik dari orang lain, itu kan penyakitnya iblis kan, merasa lebih baik dari orang lain. Orang beriman itu kalau di surat Al-Mu'minun itu orang-orang beriman. Salah satu ayat ciri orang beriman itu yang melakukan banyak amilus solihat wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka itu masih merasa kurang. Jadi orang beriman itu udah banyak beramal soleh tapi masih merasa kurang. Termasuk orang-orang yang ngerasa banyak dosa. Banyak dosa itu bahasa Arabnya itu orang-orang yang asrafu ala anfusihim, banyak melakukan dosa. Allah panggil mereka. Jadi orang yang merasa banyak dosa ini dipanggil sama Allah. Apa panggilannya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri. Allah panggil dengan kata hamba. Hamba itu panggilan kesayangan. Kalau dipanggilnya dengan panggilan biasa, dipanggilnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi kalau Allah sayang, manggilnya wahai hambaku. Itu kayak ayah manggil wahai anakku gitu. Kayak suami manggil wahai istriku tersayang. Karena dia pencipta, maka manggilnya wahai hambaku tersayang. Padahal mereka banyak dosa, tapi Allah masih mau memanggil mereka dengan panggilan hambaku. Dan para nabi, kalau Allah sayang sama mereka, panggilnya hamba, bukan nama. Yang udah banyak banget melakukan dosa, yang melampaui batas. Setelah itu Allah bilang gini, ini kayak surat cinta dari Allah nih. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, aku pernah berzina, Allah mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, aku pernah minum khamar, Allah mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, aku pernah overdosis, Allah mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, aku hampir pernah bunuh diri, Allah mengampuni dosa semuanya. Ya Allah, aku pernah dosa ini dan seterusnya. Banyak dosa yang kamu lakukan, Allah mengampuni dosa semuanya, tidak ada pengecualian. Maka jangan putus asa. Hamba-hambaku, sini. Hal laka hajah, kamu butuh sesuatu? Hal min taib, kamu pengen bertaubat? Sini, kata Allah. Allah tidak melihat kita ini suci atau enggak suci. Allah ngelihat kita ini mau enggak datang kepada Allah. Kalau kita mau datang dengan segala kekotoran kita, aib kita, kekurangan kita, Allah akan menyambut kita. Tahu enggak gimana Allah nyambut kita, kata Nabi? Itu kayak seorang kekasih yang menyambut kedatangan kekasihnya sambil berlari seolah-olah mereka nggak ketemu sekian tahun. Kayak gitulah Allah menyambut orang yang berdosa datang kepada Allah, kayak menyambut kekasih. Senang banget Allah kepada dia. Atau dalam analogi yang lain, kayak seorang laki-laki yang kehilangan ontanya di tengah padang pasir, kehilangan bekalnya di tengah padang pasir, sampai dia cari seharian, sampai dia pingsan karena kehausan. Ketika dia sadar, tiba-tiba ontanya ada di sebelahnya. Saking dia bahagia, dia teriak, "Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu." Sampai kebalik dia ngomong, saking bahagianya. Begitulah Allah menyambut pendosa yang datang untuk bertaubat kepada dia. Senang banget Allah sama orang yang bertaubat. Jadi Mbak Ara, Allah gak pernah merendahkan Mbak Ara. Kalau ada yang merendahkan Mbak Ara, itu bukan Allah dan bukan Islam. Itu hanya manusia yang masih belum paham. Jangan kecewa kepada Islamnya, jangan kecewa kepada Allahnya. Kita boleh kecewa kepada manusia dengan segala kekurangannya, tapi rasa-rasanya kita nggak bisa ngeblame Allah atau menyalahkan Allah, karena Allah sendiri selalu membuka pintu taubat. Mbak Ara melakukan 1000 kesalahan, maka 1000 kali Allah buka pintu taubat. 1000 tahun kita berbuat dosa, 1000 tahun Allah nungguin kita kapan bertobatnya. Nggak pernah Allah berhenti. Nggak dibatasin setahun doang ya. Kalau udah lebih dari setahun saya nggak akan menerima lagi tobat. Enggak. Taubat itu baru dihentikan kalau nyawa kita udah di sini, atau kalau matahari udah terbit di barat. Selama belum terjadi dua hal itu, artinya kiamat atau kematian, maka taubat kita akan terus diterima. Dan Allah itu menerima kita tuh dengan kemuliaan, bukan dengan penghinaan. Jadi Mbak Ara, ada surat cinta dari Allah buat Mbak Ara dan kita semuanya. Allah bilang gini, "Wahai hambaku tersayang yang ngerasa banyak dosa, sini minta ampun, taubat, yuk kita perbaiki sama-sama, kita hadapi sama-sama, aku akan ampuni semua dosa-dosamu." Itu surat dari Allah kepada kita yang ngerasa banyak dosa. Maka datanglah Mbak Ara dalam sholat bukan sebagai seorang yang sedang ingin beribadah, tapi sebagai seorang yang ingin kembali, ingin balikan. Di situ Mbak Ara akan mulai belajar bagaimana cara sholat lagi. Tapi kalau Mbak Ara datang untuk menjalankan ibadah sholat, gak akan mampu. Karena itu tentang fikih kan. Bagaimana cara sholat itu tentang fikih. Bagaimana biar mampu membaca doa itu tentang fikih. Tapi datanglah sebagai orang yang pengen balikan. Ya Allah, aku pengen balik. Ya Allah, aku pengen pulang. Datang aja. Gimana pun Mbak Ara belum sempurna ibadahnya, Allah terima kok. Gak usah berkecil hati, kayaknya aku udah lupa bacaannya, aku udah lupa gerakannya, aku gak mampu mengucapkannya dengan baik karena mungkin lidahku mulai keluh. Gak apa-apa, Allah tahu maksudnya Mbak Ara. Segimanapun Mbak Ara ngerasa insecure, gak pede dengan ibadah Mbak Ara, tapi di sisi Allah itu sempurna karena ngelihat hati dan niatnya Mbak Ara yang sempurna. Makanya Nabi bilang, innamal a'malu bin niyat. Mulailah dari situ. Nanti pelan-pelan Mbak Ara akan tahu gimana semakin menyempurnakannya, memperbaikinya. Abaikan orang-orang yang memandang kita rendah, karena pandangan itu bukan dari ilmu tapi dari hawa nafsu. Dan gak ada manusia perfect. Kita hidup di tengah manusia-manusia yang walaupun mereka orang yang kita yakini soleh, baik, tapi mereka tetap manusia. Jadi jangan kecewa karena mereka. Kalau enggak kita akan selalu kecewa.